Selamat sore, terima kasih atas ketersediaan Masnya sudah meluangkan waktu. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Fikri Ali Fauzan. Saya mahasiswa semester 5 Psikologi Kampus Mercu Buana. Wawancara ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah rekrutmen seleksi dan penempatan karyawan. Oke, baik, perkenalkan nama Masnya terlebih dahulu. Baik, perkenalkan nama saya Yoga Wiratama. Oke, baik, bisa diceritakan saat anggota tidak memahami instruksi? Baik, saat bekerja dan aktif dalam organisasi, saya menghadapi anggota yang belum memahami instruksi kerja secara menyeluruh. Oke, apa peran Masnya? Baik, jadi peran saya itu sebagai koordinator yang bertanggung jawab memastikan instruksi yang dipahami dan dijalankan dengan benar. Oke, bagaimana Masnya menjelaskan hal tersebut? Baik, saya menjelaskan ulang instruksi secara runtut dan sistematis dimulai dari tujuan tugas, alur kerja, hingga teknis pelaksanaan, serta memastikan pemahaman dengan tanya jawab. Oke, untuk hasilnya bagaimana? Baik, jadi anggota itu jadi lebih memahami tugasnya dengan baik dan pekerjaan juga dapat diselesaikan sesuai prosedur tanpa kendala yang berat. Oke, ceritakan saat ada anggota dengan kinerja yang rendah. Jadi untuk di tempat kerja terdapat anggota dengan kinerja yang menurun dibanding dengan target yang telah ditetapkan. Oke, untuk hal tersebut apa tugas Masnya? Jadi tugas saya itu melakukan evaluasi kinerja secara objektif dan profesional. Oke, bagaimana Masnya menilai hal tersebut? Jadi saya menilai itu berdasarkan indikator kinerja seperti kehadiran, laporan kerja, dan hasil pelaksanaan tugas di lapangan tanpa melibatkan penilaian pribadi. Oke, untuk hasil evaluasinya bagaimana? Jadi evaluasi dari saya itu dapat diterima dengan baik dan anggota juga menunjukkan peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Oke, untuk selanjutnya bisa diceritakan saat resiko itu meningkat? Jadi saat terlibat dalam kegiatan organisasi dan pekerjaan, saya menghadapi situasi dengan potensi resiko yang dapat mengganggu kelancaran pada kegiatan. Apa tanggung jawab Masnya? Jadi tanggung jawab saya itu menganalisis resiko dan menentukan strategi pencegahan. Oke, langkah apa yang diambil Masnya pada saat hal tersebut? Jadi saya mengidentifikasi sumber resiko, menilai dampaknya, lalu menyusun strategi pengamanan dan langkah antisipasi bersama tim. Oke, apa hasilnya pada saat itu? Jadi resiko itu dapat dikendalikan dan kegiatan berjalan aman serta sesuai rencana. Oke, untuk selanjutnya bisa diceritakan situasi apa yang mendesak? Jadi pernah terjadi situasi mendesak di lapangan yang membutuhkan keputusan yang cepat dan tepat. Apa keputusan yang harus diambil oleh Masnya? Jadi saya harus mengambil keputusan agar situasi tidak berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Oke, bagaimana cara Masnya bersikap? Jadi saya tetap tenang, mempertimbangkan kondisi secara singkat, lalu memberikan instruksi yang tegas dan jelas sesuai dengan prosedur. Apa hasil keputusan Masnya? Jadi situasi dapat dikendalikan dan aktivitas dapat kembali berjalan dengan normal. Oke, untuk selanjutnya bisa diceritakan kegiatan apa yang tidak teratur? Jadi kegiatan yang teratur yaitu dalam organisasi pada pelaksanaan kegiatan sempat berjalan kurang teratur karena pembagian tugas yang belum jelas. Oke, dalam hal tersebut apa peran Masnya?
Jadi saya berperan memastikan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana. Bagaimana untuk mengatur hal tersebut? Jadi saya harus menyusun ulang alur kerja, membuat jadwal yang jelas dan melakukan monitoring secara berkala. Kalau untuk hasilnya seperti apa? Kalau untuk hasil ya kegiatan berjalan lebih terstruktur dan target dapat tercapai sesuai jadwal. Oke. Baik, untuk selanjutnya bisa diceritakan situasi dengan waktu terbatas. Jadi pada saat menjelang pelaksanaan kegiatan terdapat banyak detail yang harus diperiksa dalam waktu yang terbatas. Oke. Apa tanggung jawab masnya pada saat itu? Baik, jadi tanggung jawab saya itu memeriksa seluruh persiapan yang sudah sesuai. Oke. Bagaimana memastikan ketelitian itu? Nah, jadi saya itu melakukan pengecekan ulang secara teliti, menggunakan checklist dan memastikan tidak ada detail yang terlewat. Oke, kalau untuk hasilnya bagaimana? Jadi untuk hasil ya kesalahan dapat dihindari dan kegiatan berjalan dengan lancar dan aman. Oke, baik, cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.